Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Perkenalkan, nama saya Nida Huzur Faida. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari manajemen risiko dari teman saya yang telah disampaikan oleh Teh Cynthia. Di sini saya akan membahas tentang manajemen risiko dalam aspek bidang pendidikan di masa pandemi yang akan dikaitkan dengan dalam surat Al-Luqman ayat ke-34. Pandemi COVID-19 memaksa masyarakat dunia mendefinisikan makna hidup, tujuan pembelajaran, dan hakikat kemanusiaan. Jika selama ini manusia dipaksa hidup dalam situasi serba cepat, pekerjaan tanpa henti, dan kejaran target pertumbuhan ekonomi dalam sistem kompetensi. Namun, persebaran virus COVID-19 yang menjadi krisis besar manusia modern memaksa kita untuk sejenak bernapas, berhenti dari pusaran sistem, serta melihat kembali kehidupan, keluarga, dan lingkungan sosial dalam arti yang sebenarnya. Manusia dipaksa berhenti dari rutinitasnya untuk memaknai apa sebenarnya yang dicari dari kehidupan. Indonesia mempunyai tantangan besar dalam penanganan COVID-19. Dari semua aspek yang menjadi tantangan saat ini, pandemi COVID-19 memaksa kebijakan social distancing atau di Indonesia lebih dikenal sebagai physical distancing, yang artinya menjaga jarak fisik untuk meminimalisir persebaran COVID-19. Jadi kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat laju persebaran virus COVID-19 di tengah masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon dengan kebijakan belajar di rumah melalui pembelajaran daring. Persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah, bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar dari hal-hal yang baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicari solusinya. Yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Ketiga, keterbatasan sumber daya untuk memanfaatkan teknologi pendidikan serta internet dan kuota. Keempat, relasi guru, murid, orang tua dalam pembelajaran daring yang belum interaksi. Pandemi COVID-19 memang menjadi efek kejutan bagi kita semua yang tidak terpikirkan akan terjadi pandemi yang entah kapan akan selesainya. Dunia seolah merambat dan bahkan terhenti sejenak. Negara-negara besar dan modern terpukul dengan sebaran virus corona yang cepat, mengakibatkan ribuan korban meninggal yang tersebar di berbagai negara. Indonesia mendapatkan banyak tantangan dari COVID ini yang membuat kita harus bersama-sama saling menjaga. Dari isu penting di atas akan menjadi penentu seberapa cepat kita akan mampu meratakan kurva kecemasan dari siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan kita semua. Dalam Al-Quran Surat Luqman ayat ke-34 secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa tiada seorang pun di alam semesta ini dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya. Sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat, serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan dan tidak berdampak pada kehancuran
fatal terhadapnya. Bisa dilihat di sini ada potongan ayat surat Al-Luqman yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Apa yang disebutkan oleh ayat ini merupakan kunci-kunci kegaiban yang hanya Allah sendirilah yang mengetahuinya. Maka tiada seorang pun yang dapat mengetahuinya kecuali setelah ia diberitahu oleh Allah SWT tentangnya. Pengetahuan mengenai saat hari kiamat tiada seorang pun dari kalangan nabi yang diutus atau malaikat yang terdekat mengetahuinya. Selain itu, tiada seorang pun yang mengetahui apa yang akan diusahakannya besok di dunianya dan di akhiratnya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin mautu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Potongan surat Luqman ayat ke-34. Yakni di negerinya kah atau di negeri lain? Di antara negeri-negeri yang ada, tiada seorang pun yang mengetahui hal ini. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi wa la ya'lamahu illa huwa. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Hadis Ibnu Umar kita bisa lihat Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Waqi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu Umar yang telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kunci-kunci semua yang gaib itu ada 5. Tiada seorang pun yang mengetahuinya kecuali hanya Allah, yaitu sesungguhnya Allah hanya di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dialah yang menurunkan hujan, dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tiada seorang pun yang mengetahui apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Hadis ketenagaan oleh Imam Bukhari secara tunggal. Dia meriwayatkannya di dalam Kitabul Istisqa, bagian dari kitab sahihnya melalui Muhammad ibnu Yusuf Al-Faryabi dari Sufyan ibnu Sa'ad Asy-Syauri dengan sanad yang sama. Dia meriwayatkannya pula di dalam kitab tafsir melalui jalur lain. Kita bisa lihat hadisnya, dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Umar ibnu Muhammad, Ibnu Yazid, Ibnu Abdullah, Ibnu Umar. Ayahnya telah menceritakan kepadanya bahwa Abdullah ibnu Umar pernah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya kunci-kunci semua yang gaib ada 5. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan firman-Nya, sesungguhnya Allah hanya ada pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Surat Luqman ayat 34. Asbabun nuzul dari surat Luqman ayat ke-34. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang badui datang menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata, istriku sedang hamil, cobalah terangkan jenis kelamin apa yang akan ia lahirkan, apakah pria atau wanita. Dan negeriku kekeringan, kapankah akan turun hujan, dan aku tahu kapan aku dilahirkan, tetapi terangkan kepadaku kapan aku mati. Maka di sana turunlah ayat ke-34 surat Al-Luqman yang menegaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui
akan segala sesuatunya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Mujahid. Dalam hadis juga dikisahkan seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan untainya tanpa diikatkan pada sesuatu seperti pohon, tongkat, dan lainnya. Lalu ditinggalkan. Beliau Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa tidak kamu ikat?" Ia menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah." Rasulullah SAW tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatlah dahulu, lalu bertawakallah." Ringkasannya, tawakal tanpa usaha lebih dahulu adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Adapun maksud tawakal yang diperintahkan oleh agama itu ialah menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya dan berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya, kalian meletakkan sepeda di depan rumah, setelah dikunci baik-baik lalu bertawakallah. Artinya, apabila setelah dikunci itu masih juga hilang, misalnya dicuri orang, maka dalam pandangan agama, orang itu sudah tidak bersalah karena telah melakukan ikhtiar supaya jangan sampai hilang. Termasuk dalam bidang aspek pendidikan di masa pandemi ini, kita sudah berupaya untuk menjaga, menerapkan protokol kesehatan dan membuat kebijakan sebaik mungkin dan lalu bertawakallah kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya belum sesuai atau belum maksimal yang diharapkan, bahkan kita bisa memakan korban dengan klaster baru di sekolah. Nah, maka tawakal yang diartikan itu sebagai manajemen resiko. Dengan demikianlah jelaslah Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya sebagaimana Al-Quran dan hadis mengajarkan kita untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi resiko. Kesimpulannya, manusia diberikan fitrah untuk berusaha yang sering disebut dengan ikhtiar. Salah satu ikhtiar adalah bagaimana meminimalisir resiko yang secara fitrah beriringan dengan masalah yang dihadapi manusia. Mengelola resiko dengan fitrah dan bagian dari salah satu ibadah yaitu salah satunya mengelola resiko dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan asuransi syariah. Prinsip ta'awun merupakan solusi yang bijak dalam mengelola resiko bagi kehidupan seseorang muslim. Manajemen resiko membuat keputusan yang baik dalam menghadapi ketidakpastian dan resiko mungkin dimulai pada awal keberadaan manusia. Ketergantungan manusia atas manusia untuk menjelaskan masa yang akan datang. Seperti ketika manusia ingin mengetahui masa depan yang tidak pasti, maka manusia meramalkan masa depan dengan beberapa kemungkinan. Maka terciptalah ketergantungan kepada peramal, imam, pendeta, dan lainnya. Dengan demikian, manajemen resiko sudah teraplikasi dalam kehidupan manusia dari masa ke masa. Sekianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.